Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Cak Yono di channel Saka Putra. Kali ini kita akan membuat pestisida organik yang sangat ampuh untuk mengendalikan hama pada tanaman kita seperti ulat, belalang, kutu kebul, dan yang lain-lain. Mengapa harus organik? Karena belakangan ini harga pestisida dari tahun ke tahun itu harganya melambung tinggi, sehingga ini dapat membebani biaya produksi para petani, karena untuk biaya pembelian pestisida itu sudah cukup tinggi. Dan juga kita harus memiliki terobosan untuk menciptakan pestisida sendiri, yaitu pestisida organik dari bahan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Selain itu, mengapa harus pestisida organik? Karena pestisida organik itu pertama, ramah lingkungan. Kedua, pestisida organik itu tidak merusak atau dapat larut ke dalam tanaman seperti pestisida kimia yang dapat merasuk ke dalam buah yang dihasilkan. Karena bila terjadi residu pestisida kimia pada tanaman kita, itu akan berpengaruh pula kepada hasil dari pertanian kita, yang dalam jangka pendek memang tidak terasa, tapi dalam jangka panjang pestisida itu akan menumpuk ke dalam tubuh kita, sehingga kemungkinan besar bisa dapat menimbulkan penyakit dalam jangka panjangnya. Itulah pentingnya mengapa kita harus kembali ke organik. Selain murah meriah dan juga dapat memberikan kesehatan pada tubuh kita, serta tanaman kita sehat, tanah kita sehat, lingkungan sekitar kita akan kembali sehat seperti sedia kala. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat pestisida organik dari bahan tembakau dan juga daun sirsak. Namun kali ini tembakaunya masih berupa daun segar, karena saat kemarin kita jalan-jalan terdapat lahan tembakau yang sudah dipanen dan daunnya tumbuh kembali. Itu sama pemiliknya kita minta diperbolehkan untuk pembuatan pestisida organik. Oke teman-teman, kita akan ke lahan untuk mencari daun tembakau dan juga daun sirsak. Oke teman-teman, kita ke lahan bekas tanaman tembakau dulu yang masih ada tanamannya, yang sudah selesai dipanen, untuk kita ambil daun soglengnya atau daun yang semai setelah tembakau itu ditanam. Dan di belakang kita tampak tanaman tembakau. Ini tembakaunya sudah habis dipanen teman-teman. Ini kalau orang sini menyebutnya sogleng. Ini dulu sudah dipanen, tumbuh lagi, tunas baru. Namun ini sama pemiliknya kemarin saya minta untuk pembuatan pestisida organik itu diperbolehkan, sehingga kali ini kita bisa mengambil secara gratis.
dan diusahakan untuk mengambil daun tembakaunya itu saat pagi hari, karena kandungan nikotinnya masih sangat tinggi saat pagi hari. Karena awal fotosintesis yang baik itu ada di pagi hari, sehingga seluruh kandungan dari zat unsur haranya berkumpul di daun saat pagi hari. Oke teman-teman, kita ambil, kita usahakan daun yang bawah seperti ini. Meskipun ini kecil, kelihatan kecil, namun usia daunnya sudah cukup tua, sehingga kandungan nikotinnya sudah cukup tinggi, sehingga cukup ampuh untuk membuat pestisida. Dan bagi teman-teman yang di tempat sekitarnya tidak ada lahan tembakau, bisa juga menggunakan putung rokok dari sisa-sisa para perokok yang mungkin ada di sekitar rumah, atau biasanya di warung kopi itu cukup banyak putung rokok. Itu bisa teman-teman kumpulkan sebagai bahan pengganti daun tembakau. Namun kalau ada daun tembakau seperti ini, lebih baik menggunakan daun tembakau, karena ini masih benar-benar organik dan belum tercampur bahan kimia lainnya seperti saus rokok dan tar dan yang lain-lain. Oke teman-teman, kita ambil daun tembakaunya. Semakin banyak daun tembakau yang kita gunakan, maka pestisida kita akan semakin ampuh dalam membunuh hama dan penyakit. Karena daun tembakau ini selain mempunyai kandungan nikotin yang cukup tinggi, rasanya juga sangat pahit. Ini juga bisa berfungsi sebagai rodentisida. Saat mungkin tanaman teman-teman seperti padi, jagung, dan yang lainnya diserang tikus, teman-teman bisa menyemprotkan pestisida yang kita buat ini pada tanaman yang diserang tersebut. Karena ini kandungannya sangat pahit dan benar-benar pahit, jadi saya anjurkan saat memetik daun tembakau menggunakan tangan sebelah kiri. Ini sangat pekat teman-teman. Kandungan nikotin daun tembakaunya sangat pekat. Setelah kita mengambil daun tembakau, sekarang kita tinggal mencari daun sirsak. Kita ambil sebanyak mungkin, karena ini juga sudah diperbolehkan sama pemilik lahannya. Dan rencananya ini langsung mau ditanami jagung katanya. Oke teman-teman, kita akan mencari daun sirsak yang ada di tempat sekitar kita. Oke teman-teman, setelah kita mengambil daun sirsak yang ada di sekitar tempat tinggal kita atau rumah kita, karena saya memiliki pohonnya sendiri, jadi saya tinggal mengambil saja. Kalau mungkin teman-teman tidak memiliki pohon sirsak, teman-teman bisa meminta ke tetangga yang memiliki pohon sirsak. Mengapa kita menggunakan daun sirsak? Karena daun sirsak memiliki kandungan zat tanin yang cukup tinggi dan juga memiliki kandungan senyawa
asetogenin yang cukup tinggi. Keduanya berfungsi sebagai insektisida saat sudah difermentasi. Dari kedua zat ini berfungsi sebagai pestisida yang sifatnya sistemik, yaitu akan menyerap masuk ke dalam sel serangga, dan kalau dalam dosis tinggi serangga tersebut akan mati secara perlahan karena ini pestisida organik, sehingga ini sangat efektif untuk mengendalikan hama pada tanaman kita. Oke teman-teman, kita mulai pembuatannya. Baik teman-teman, ini daun tembakau yang kita ambil dari lahan tadi. Ini daunnya kelihatan sudah cukup tua. Lihat teman-teman, ini kandungan nikotinnya sangat tinggi. Untuk membedakan yang kandungan tinggi dan rendah adalah pada belakang daun ini. Bila kita pegang seperti ini sudah lengket, maka ini menunjukkan daun sudah tua dan mempunyai kandungan nikotin yang sangat tinggi, yang ampuh saat kita gunakan untuk membuat pestisida organik. Ini daun sirsak tadi yang kita ambil dari lahan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencuci daun tembakau dan daun sirsak untuk memisahkan debu dan tanah yang ada pada daun tersebut. Setelah kita cuci bersih seperti ini, lalu kita pisahkan daun dari rantingnya. Tujuannya nanti agar saat di blender tidak merusak pisau pada blender. Mengapa harus di blender? Ini untuk memaksimalkan hasil dari pestisida kita, karena pada saat di blender zat tanin dan zat lainnya akan keluar dan larut bersama air, sehingga ini dapat mempercepat proses fermentasi pestisida organik kita. Kalau teman-teman tidak ada blender, bisa juga ditumbuk atau diiris lembut, karena tujuan dari semua ini agar hasil dari pestisida yang kita buat itu bisa maksimal. Setelah itu kita masukkan daun sirsak ke dalam blender seperti ini, dan diberi air secukupnya. Air secukupnya untuk menghancurkan daun sirsak. Setelah itu lalu kita blender seperti ini teman-teman, sehingga daunnya lembut. Setelah benar-benar daun sirsaknya ini hancur, lalu kita tuangkan ke dalam wadah yang akan kita gunakan untuk fermentasi. Setelah daun sirsaknya selesai, sekarang kita memblender daun tembakau. Namun untuk daun tembakau yang ukurannya kecil bisa langsung kita masukkan ke dalam blender. Yang ukurannya besar itu harus kita potong terlebih dahulu. Blender. Setelah itu kita campurkan kedua bahan, lalu
kita siap untuk menaruh ke tempat fermentasi dan diusahakan tempat fermentasinya itu sudah disteril dengan diberi alkohol terlebih dahulu dengan tujuan supaya tidak ada bakteri lain atau bakteri yang bisa mempengaruhi hasil fermentasi sehingga nanti pestisida organik yang dihasilkan benar-benar murni dari daun sirsak dan daun tembakau dengan senyawa kimia dari kedua bahan tersebut akan menjadi sebuah pestisida yang ampuh yang bisa kita gunakan untuk tanaman kita atau bisa kita gunakan untuk pada lahan kita dan teman-teman kita. Oke teman-teman, setelah kita taruh dalam tempat fermentasi tertutup selama minimal 3 hari, itu baru bisa kita aplikasikan atau kita gunakan pada tanaman kita. Ini sangat ampuh teman-teman, karena saya sudah membuktikan dari keampuhan pestisida ini bisa membunuh seperti ulat, belalang, dan juga bisa mengatasi kutu kebul. Karena ini bersifat organik, jadi tidak ada efek samping dari dosis pemakaian. Semakin banyak dosis yang kita gunakan, maka akan semakin ampuh dari kekuatan pestisida tersebut. Dan ini tidak berpengaruh sama sekali pada tanaman kita, terutama pada hasil tanaman kita seperti buahnya, terutama pada tanaman padi. Jika menggunakan bahan kimia, maka bahan kimia tersebut akan meresidu pada buah sehingga berpengaruh pada kesehatan kita. Oke teman-teman, sekian dari saya, Cak Yono. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya supaya kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.